Kelihatan dalam pembahasan soal nasab ini, pengurus MUI pusat yaitu Kiai Haji Kholil Nafis tidak tegas atau ambivalensia, lebih tepatnya seperti itu. Di sisi lain, bagaimana kemudian memberikan penegasan bahwa nasab itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan atau keilmuan dan ketakwaan, tetapi juga di sisi lain masih melakukan premingan terhadap ulama-ulama atau kiai yang mempersoalkan soal nasab, seolah-olah bahwa orang yang mempersoalkan soal nasab ini didasari dengan kebencian. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus, nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Cuplikan video pendek di depan tadi itu adalah merupakan salah satu pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pengurus MUI pusat yang saya kira ini sudah tidak asing lagi buat kita. Beliau adalah Kiai Haji Kholil Nafis, salah seorang pengurus MUI pusat yang juga kalau tidak salah masuk dalam jajaran kepengurusan PBNU. Pada momentum kali ini beliau melakukan penegasan terhadap beberapa hal terkait dengan soal nasab. Dalam paparannya sepintas lalu, apa yang disampaikan oleh beliau memberikan penegasan terhadap banyaknya oknum-oknum kelambak lawi yang melakukan ceramah-ceramah tetapi kemudian nasab yang dikedepankan. Tetapi di sisi lain juga beliau secara tersematkan mengkritisi orang-orang yang menyoal soal nasab, apalagi dia sanding-sandingkan bahwa seolah-olah gambarannya hal ini akan terbawa masuk dalam ranah politik. Padahal kita tahu bahwa di awal dia memberikan pengantar bahwa kalau misalnya bicara soal nasab dan berdasarkan keilmuan atau pengetahuan penelitian soal nasab itu bagus, tetapi juga di sisi lain menggambarkan bahwa jangan sampai ini masuk dalam ranah politik sampai ke 2024. Artinya apa? Apa yang menjadi pernyataan daripada pengurus MUI pusat ini, yaitu Pak Kiai Haji Kholil Nafis, kelihatan bahwa tidak tegas berada pada posisi mana. Lagi pula kita tahu bahwa sesungguhnya MUI ini kan punya otoritas, punya kapasitas, sebenarnya punya kans yang bisa menjembatani masalah ini. Tinggal memanggil, saya kira, Kiai Imad, lalu kemudian juga dipanggil dari pihak Robita, lalu mendiskusikan ini. Tetapi sebelum kita lebih jauh, kita dengar dulu secara bersama-sama bagaimana ceramah utuhnya. Ada juga yang salah bukan kiai tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa, jadi dari Syekh Muhajir kemana, Al-Uraidi kemana, itu bagus nyari silsilah. Cara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah, itu bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Oleh karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl,
Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu juga diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia, Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat. Bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Jadi itu semua la fi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam. Kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah. Nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa dicari masing-masing, iya. Saya bukan sok-sokan. Kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Cendana sama dengan Ki As'ad itu Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya, nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik, bapak saya jelas, kakek saya jelas itu.
pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus, nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Ma orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Mau orang non muslim kita nggak boleh benci, sayang, didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng, kan sayang. Kalau nggak sayang biarin aja dia biar masuk neraka. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sekali lagi Kiai Khalil Nafis ini sangat mencele-mencele penjelasannya ya, bahwa memang kemudian beliau memberikan penegasan sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya nasab itu tidak jauh lebih mulia daripada keilmuan dan ketakwaan. Saya kira kita sepakat pada sisi itu. Tetapi lagi-lagi pada sisi yang lain ada banyak hal di sana yang saya kira krusial penjelasannya, yang bisa saja membuat orang bingung, tidak bisa memisahkan bahwa Kiai Khalil Nafis ini pro terhadap apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama pribumi atau ulama Nusantara yang menyoal soal nasab berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad, atau misalnya mereka semua ini melakukannya itu atas dasar kebencian, atau bahkan bisa jadi mereka dituding ini ada kaitannya dengan politik sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis. Seharusnya sebagai seorang pengurus MUI, apalagi kalau tidak salah beliau posisinya ini wakil ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, wakil ketua umum ya, punya otoritas yang kuat untuk memfasilitasi masalah pernasaban ini, sehingga tidak perlu beliau berkomentar di luar dengan komentar yang kelihatan ambivalensi, tidak tegas. Pada satu sisi dia ada di kelompok Lawi, pada sisi lain dia ada di kelompok pribumi. Itu kelihatannya seperti itu, apalagi mengait-kaitkan soal politik. Saya kira sahabat-sahabat bisa menilai sendiri bagaimana Kiai Khalil Nafis ini dalam ceramahnya, bahwa kelihatannya lebih cenderung netral lah, seperti itu modelnya. Ya, kalau saya sih mestinya dijembatani saja sebagai pengurus MUI yang juga pengurus PBNU. Apa salahnya dipanggil keduanya, atau misalnya berkunjung saja ke Kiai Imad, sehingga tidak ada sinyalemen yang muncul ke permukaan bahwa ini kebencian ataupun misalnya ini ada hubungannya dengan politik 2024. Saya kira begitu sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.